Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Utama dari Prodi S1 Bisnis Digital dengan NIM 240819437. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang telah saya buat tentang kasus perusahaan besar Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah di Kendal pada tahun 2016. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama dan keyakinan yang tinggi. Namun dalam praktiknya masih ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh kelompok minoritas dalam menjalankan keyakinan mereka. Salah satu kelompok yang kerap menghadapi diskriminasi adalah Jemaat Ahmadiyah. Kasus perusahaan Masjid Al-Kautsar dikenal menjadi salah satu contoh bagaimana hak kebebasan beribadah masih sulit untuk diwujudkan sepenuhnya bagi kelompok tertentu. Latar belakang dari kasus ini, Jemaat Ahmadiyah telah hadir di Kendal sejak awal tahun 2000-an. Mereka mendirikan Masjid Al-Kautsar pada tahun 2004 dan bangunan ini telah memiliki izin mendirikan bangunan secara resmi. Namun sejak awal keberadaan masjid ini mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat sekitar. Hal ini tidak terlepas dari fakta yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat. Fakta ini semakin memperkuat stigma dan penolakan terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah termasuk di Kendal. Kronologi kejadiannya, ketegangan terhadap Jemaat Ahmadiyah dikenal sudah berlangsung cukup lama. Pada tahun 2012, Masjid Al-Kautsar sempat disegel oleh warga sebagai bentuk protes atas aktivitas ibadah Ahmadiyah di sana. Namun puncak dari konflik ini terjadi pada tanggal 22 hingga 23 Mei tahun 2016 ketika sekelompok massa mendatangi masjid tersebut dan melakukan perusakan. Mereka menghancurkan bagian masjid termasuk merusak pintu dan jendela. Jemaat Ahmadiyah yang merasa terancam akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Sayangnya setelah laporan diajukan muncul tekanan dari berbagai pihak agar Jemaat Ahmadiyah mencabut laporan tersebut. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perusakan Masjid Al-Kautsar. Yang pertama, adanya perbedaan keagamaan yang membuat Jemaat Ahmadiyah yang dianggap menyimpang oleh mayoritas umat Islam. Kedua, tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang semakin memperkuat tindakan diskriminasi terhadap kelompok ini. Dan yang ketiga, lemahnya perlindungan hukum bagi minoritas agama sehingga aksi intoleransi seperti ini seringkali terjadi tanpa adanya sanksi tegas bagi pelaku. Tindakan pasca peristiwa. Setelah kejadian ini, Jemaat Ahmadiyah berusaha mencari keadilan dengan melaporkan kasus ini ke pihak berwenang. Namun mereka menghadapi berbagai tantangan termasuk tekanan sosial akan mencabut laporan tersebut. Pemerintah setempat mencoba untuk melakukan mediasi. Tapi hingga kini belum ada solusi konkret yang dapat menjamin keamanan dan hak beribadah bagi Jemaat Ahmadiyah di Kendal. Dampak kasus ini sangat luas bagi Jemaat Ahmadiyah. Kejadian ini menimbulkan rasa takut dan kesulitan dalam menjalankan ibadah mereka. Mereka merasa terancam dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Dari sisi masyarakat umum, kasus ini memicu ketekanan sosial dan memperlihatkan adanya jurang pemisah antara kelompok mayoritas dan minoritas. Sementara itu bagi pemerintah, kasus ini menjadi sorotan dari berbagai organisasi hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional yang mengkritik lemahnya perlindungan bagi kebebasan beragama di Indonesia. Analisis hukum dan HAM. Jika kita melihat dari perspektif hukum, kasus ini bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Namun, pada praktiknya masih ada regulasi seperti Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tahun 2008 yang justru membatasi aktivitas Jemaat Ahmadiyah. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara perlindungan konstitusional dan kebijakan pemerintah yang justru membatasi hak kelompok minoritas. Upaya penyelesaian ini untuk menjaga kasus serupa terulang perlu dilakukan berbagai upaya. Yang pertama, dialog antar agama dan antar umat beragama perlu ditingkatkan untuk membangun pemahaman dan toleransi. Kedua, perlindungan hukum bagi kelompok minoritas harus lebih ditegakkan agar tidak ada lagi diskriminasi dan persekusi terhadap mereka. Kesimpulan dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa tantangan terhadap kebebasan beragama di Indonesia masih sangat luas dan masih sangat nyata. Meskipun konstitusi telah menjamin hak beribadah bagi semua warga negara, dan dalam praktiknya masih ada kelompok yang mengalami diskriminasi dan persekusi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih toleransi dan inklusif. Dengan memahami perbedaan dan menghormati hak setiap individu, kita bisa membangun Indonesia yang lebih damai dan harmonis. Sekian, terima kasih presentasi dari saya mengenai kasus perusahaan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Kendal yang terjadi pada tahun 2016. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.